Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati Abdullah, Prodi Analis Kesehatan kelas B. Saya akan membawakan materi tentang lipid, hormon, dan enzim. Yang pertama, lipid. Klasifikasi lipid ada dua. Yang pertama, klasifikasi lipid sederhana, dan yang kedua, klasifikasi lipid kompleks. Lipid sederhana atau simple lipid merupakan ester gugus asam lemak atau sering disebut dengan gugus asli dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, nasi, minyak goreng, dan mentega. Kadar trigliserida yang normal dalam darah yakni 150 sampai 200 mg per desiliter. Kadar trigliserida yang sangat tinggi dikatakan jika melebihi 500 mg per desiliter. Kadar TG yang sangat tinggi dapat menyebabkan pankreatitis atau radang pankreas. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon dari bahasa Yunani yaitu horman, yaitu yang menggerakkan, adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebra. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Kadar insulin normal yaitu kurang dari 140 mg per desiliter, sedangkan kadar insulin abnormal yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Ketiga adalah enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme dalam tubuh akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung dengan lama. Enzim terdiri dari 2 komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein, yakni gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofator. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.